Ku perlukan lebih dari nafas. Ku perlukan lebih dari udara dalam engkaulah kehidupanku selamanya kehidupanku. Ku mencari hadiratmu, ku mencari wajahmu, ku hanya kau yang ku nantikan, hanya kau yang ku harapkan. Ku rindu kehadiranmu, ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlukan lebih dari darah dalam engkaulah kehidupanku selamanya kehidupanku. Ku perlukan lebih dari nafas. Ku perlukan lebih dari darah dalam engkaulah kehidupanku selamanya kehidupanku. Engkaulah kehidupanku selamanya kehidupanku. Ya, lanjut Ibu. Tuhan memberkati. Silakan Bung Dari. Halo. Loh, Bung Dari mana? Halo. Mic-nya belum dibuka. Ya, Pak. Bung Dari, mic-nya belum dibuka itu, Bung Dari. Udah ngomong ya. Ya. Suara saya bisa didengar Pak Karel tadi. Bagus. Oh, benar Pak, benar Pak. Ya. Oh ya. Bung Dari, mic-nya dibuka Bu. Oh iya. Pak Bambang. Mantap. Mantap Pak Bambang. Oke, alright. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Itu doa kami semua agar teman-teman yang di Caleb Ministry ini ya malam hari ini sahabat-sahabat Caleb malam harinya semuanya diberkati ya. Amin. Tuhan ya, kita ada di sini ada Pak Bambang ya, Undari, Pak Karel, Bu Yuvan, Pak Roy, Bu Kwelan, sama Bu Susan. Ya, ada berapa orang? 8 orang. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan biarlah pesan Caleb pada malam hari ini kita masukkan ke YouTube. Biarlah YouTube ini bisa memberkati banyak orang. Oke, teman-teman bisa di mute semua? Masih terbuka semua?
Ya. Ah, oke. Ya, oke. Mudah-mudahan hari ini bisa semuanya berjalan dengan lancar. Ya, kita buka dalam doa. Bapa di surga, saya bersyukur pada malam hari ini kita semua berkumpul. Semuanya adalah kasih, karunia, dan anugerah-Mu. Jika kami boleh ada, sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Engkau tetap memberi kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh beraktivitas sejak dari pagi, siang hari, sore, bahkan sampai malam hari. Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, sehingga kami boleh dapat terus kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Kami berdoa juga untuk perangkat kami, laptop, handphone, dan semua perangkat-perangkat yang kami gunakan, baik di tempat kami maupun di tempat teman-teman semuanya. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar, internet pun tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan baik. Biarlah saya mau hancurkan segala apapun yang menghambat. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kami perkatakan, biarlah perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang sia-sia. Biarlah semuanya hanya demi kemuliaan. Ampuni kami Tuhan jika ada pikiran-pikiran atau perkataan-perkataan yang mungkin tidak sengaja kami keluarkan, kami katakan. Ampuni kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perkatakan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati acara kesan Kaleb pada hari Jumat malam ini, biarlah semuanya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, Amin. 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 Alright, silakan Bu Dari. Ya, silakan Titis. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Ya, Selamat malam. selamat malam. Malam Akan semua. memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang menghampiri Engkau malam hari ini Tuhan. Menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur kudus Tuhan, hati limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita angkat pujian dari awal. Saat ku masuk ke hadirat Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah.
Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku mau korban syukur kesembah kudus-Mu Tuhan, hati limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur kudus Tuhan, hati limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur kudus Tuhan, hati limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang baik, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Sebab Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Aku yang Maha Baik. Haleluya. Kami bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan syukur di hadapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur tentang Tuhan. Setiap hari kasih sayang dan kasih sudah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur berkat di atas kami. Kami bersyukur tak pernah terlambat bagi kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Sebab Engkau Allah yang Maha Besar. Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika diserahkan anak, kasih Allah yang korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih, kasih Allahku. Kasih aku sungguh telah terbukti. Ketika diserahkan anaknya, kasih Allah yang korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Bersama, bersama, dan bersama, selama hidupku, bersama Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Bersama, 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 dan bersama, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah pengakuan iman bahwa kami akan menyembah Engkau seumur hidup kami, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Malam hari ini kami memuji Engkau. Bertatalah di atas pujian kami Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari dimanapun kita berada, kita akan memuji Tuhan, kita boleh bertepuk tangan, menari buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Allah sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Baik, malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk sharing kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Urapi kami dengan hikmat yang daripada Allah, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kehendak Tuhan, setiap kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Berbicaralah bagi kami malam hari ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tak berkurang, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengaku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku menanganku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku tanganku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hambanya yang menyampaikan firman akan memimpin kita dalam doa malam hari. Silakan Bambang berdoa. Baik, mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan agar supaya pemberitaan firman Allah selalu dalam penyertaan Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Allah yang bertata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu
Kami sungguh sangat yakin bahwa Engkau hadir dan Engkau bersama dengan kami. Hadirat-Mu ada di dalam setiap kami yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Karena kami yakin bahwa segala pujian yang telah kami naikkan kepadamu menyenangkan hatimu, menyukakan Engkau, Tuhan. Sehingga Engkau melihat kami, bahkan Engkau menyertai kami dalam acara Zoom malam hari ini. Teristimewa Bapa, urapan hadirat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, menjamah hati pikiran kami dan telinga kami, Tuhan. Jadikanlah kami semua menjadi seorang murid yang taat setia kepadamu, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Apalagi pada malam hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kebenaran, air yang hidup daripadamu, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan kebenaran-Mu, suara hati-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah, bersabdalah, berfirmanlah kepada kami, Tuhan. Turun atas kami, sehingga firman Allah menjadi kekuatan kami, menjadikan pelita di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Bahkan Kau terus membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Lewat firman yang sebentar kami akan nikmati bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Bahkan kami serahkan seluruhnya di dalam pemberitaan firman Allah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Karil untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Bambang, Bu Dari, Bu Juven, Ibu Cikuelan, Pak Bambang, Pak Andre, Bu Novita, dan juga ini ada Pak Timothy ya. Ya, dari Ambon. Oh, Pak Andreas ini ya, Pak Andreas. Pak Andreas ini. Ya, Pak Timothy dari Ambon. Dari Ambon. Oke, ya. Oh ya, juga ada. Oh, mana? Itu hilang ya, Pak Roy. Oh, masih ada Pak Roy. Pak Roy, keren Pak Roy, Pak Roy. Ada. Mana Pak Roy? Pak Roy ada. Pak Roy. Kasih bahasa sangir ya. Pak Roy. Kasih bahasa sangir. Iya, mana Pak Roy? Oke. Nggak nyimak dia. Ya, nggak nyimak ya. Nggak nyimak dia. Oke. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita bersama ya. Seperti pujian yang dinaikkan oleh Ibu siapa tadi istrinya Pak Roy? Titis ya. Ya. Bersyukur. Kita sembah Tuhan ya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan ya. Menaikkan syukur ya. Kita belajar untuk setiap hari itu menaikkan pujian dan syukur pada Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih karunia aja sebenarnya. Malam ini saya akan sampaikan suatu pembicaraan kita bersama tentang iman yang menyelamatkan. Mungkin tema ini yang saya mau share bersama sudah sering kita dengar ya. Di mana-mana kita katakan iman yang menyelamatkan. Tapi ada satu pertanyaan. Iman yang mana yang menyelamatkan? Ya. Efesus pasal yang kedua dikatakan gini. Saya bacakan ya. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Ini surat kiriman dari Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Ayat 8 dikatakan demikian. Sebab
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, iman yang menyelamatkan itu dikatakan bahwa itu pemberian Allah, bukan hasil usaha. Ya. Tapi ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi ada bagian yang Tuhan buatkan, memberikan iman pada kita, dan ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, banyak orang yang sudah melakukan pekerjaan baik, ya, menolong orang, jadi WL, jadi pembawa firman, jadi singer, jadi pemimpin kesan, ya. Tetapi kok banyak masalah, ya. Mestinya kalau kita sudah melakukan pekerjaan baik, kita pasti tidak ada masalah. Itu menurut kita, ya. Tapi mari kita belajar. Malam hari ini saya akan sharingkan dari firman Tuhan, Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 itu ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Kita Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Ini kisah cerita yang kita sudah pernah dengar, ya. Ini cerita tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ya, di Galilea. Kita sering dengar ini sampai di daerah Tirus dan Sidon. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, yang terakhir. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini peristiwa pelayanan Tuhan Yesus, ya. Tapi malam hari ini saya mau mengangkat peristiwa sejarah ini, peristiwa pelayanan ini menjadi suatu peristiwa iman. Ya. Pada awalnya Efesus katakan tadi bahwa iman yang menyelamatkan. Kita diselamatkan karena iman pada Tuhan. Itu pemberian Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Kita tahu dalam cerita sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah berjalan ke sana kemari, ya, keliling Galilea, ya, dan sampai saat ini di kota daerah namanya Tirus dan Sidon. Dan di situ bukan kota orang Israel.
Dan di situ ada seorang perempuan Kanaan. Orang Kanaan itu berseteru dengan dengan bangsa Yahudi, tidak disenangi. Justru itu pada waktu dia berteriak minta tolong, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, suruh dia pergi aja, karena dia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Ya. Itu seorang perempuan Kanaan. Dikatakan bahwa kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saya percaya bahwa setiap kita orang tua ya kebetulan hari ini ceritanya tentang ibu ya, orang tua, ayah atau ibu, kalau anaknya panas badan gitu, anaknya sakit, tentu kita bingung. Cepat-cepat ke dokter. Sudah ke dokter bilang, wah ini penyakitnya harus dioperasi gini-gini segala macam, kita bingung. Bingung sakitnya, bingung biayanya dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu belum ada apotek yang kita langsung beli obat ya. Perempuan Kanaan ini takut, ngeri ya. Kalau kita saja ya orang tua saat ini yang sudah kemajuan teknologinya lebih daripada pada zamannya Tuhan Yesus, kita juga bingung. Orang tua sakit atau anak ada masalah gitu, kita semua orang tua ikut bingung. Oh anak-anak ini bingung, kita orang tua yang bingung. Kadang-kadang gitu. Ya. Nah ini anak perempuan ini kerasukan setan, saudara. Bukan sakit panas, bukan sakit lumpuh atau sakit mata dan sebagainya. Kerasukan setan, ngeri, saudara. Kita tahu kalau orang kerasukan setan bagaimana? Dia ngamuk, saudara. Ada cerita yang lain itu dikatakan bahwa ada seorang yang kerasukan setan itu sampai dia masuk di api, dia masuk di air, segala macam. Kalau mungkin kita sering melihat atau mengikuti sesi doa pelepasan, di situ kita akan lihat seseorang yang didoakan dan dia manifestasi itu kadang-kadang seperti singa, seperti apa ya, singa harimau yang mengaum-ngaum gitu. Dia teriak gitu mengerikan. Bahkan kita yang berdoa itu mukanya kita dicabik-cabik gitu. Itu manifestasi. Didoakan supaya setannya itu keluar. Dan setan tidak mau keluar. Dan dia manifestasi karena kita ngusir setan supaya setan itu keluar daripada orang itu. Itu dulu. Sekarang kita sudah tahu doa mengusir setan semua pernah lakukan malah. Ya. Ada juga orang Kristen yang takut mendoakan orang yang kerasukan setan, orang itu takut. Nah, kita lihat kembali pada cerita ini. Perempuan ini, ibu ini, ya, anaknya itu kerasukan setan, dia mengerikan sekali. Dan dia dengar bahwa ada Tuhan Yesus. Dia dengar saja dia. Dia belum percaya, dia dengar aja. Oh, ada Tuhan yang bisa menyembuhkan ya. Cobalah saya bawa anak saya ke sana. Ya. Kemudian dia katakan, kasihanlah aku ya. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Dan apa kata murid-muridnya? Ini perempuan Kanaan ini bukan murid Tuhan Yesus ya. Dia hanya mengikuti aja dari belakang. Dan murid-murid katakan bahwa Tuhan Yesus, usir aja dia tuh. Teriak aja gitu, bikin ribut aja gitu. Tapi mereka katakan, Tuhan Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Tuhan katakan ini bukan untuk semua orang. Dia datang pada waktu itu, ya. Hanya datang untuk umat Israel. Nah, banyak kali saudara, banyak kali dalam kehidupan kita itu, banyak orang itu mengambil sepotong-sepotong firman Tuhan untuk membenarkan diri. Nah ini, sebenarnya kalau kita mau baca Alkitab,
kita baca satu perikop. Jadi tahu ini ceritanya ini apa sebenarnya. Ya. Nah, nanti kita baca seterusnya. Kalau sampai kita berhenti aja di ayat yang ke-24 ini, berarti perempuan atau anak yang kerasukan setan itu tidak tertolong. Karena apa? Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan hanya datang pada domba-domba orang Israel. Domba-domba yang lain itu tidak. Kalau kita mengikuti dalam grup apologetika, ya, itu di situ banyak ya, banyak pertentangan, banyak debat. Ya. Orang mengambil sepotong-sepotong Alkitab untuk membenarkan diri. Jadi saya katakan bahwa mari kita belajar untuk melihat seluruh perikop ini. Perikop ini dikatakan bahwa perempuan Kanaan yang percaya. Tapi Tuhan katakan bahwa aku diutus sebagai umat Israel aja, bukan pada semua orang. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuh, ini orang perempuan ini bukan murid Tuhan kok. Tapi dia bisa berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa kita lihat? Tuhan menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Wah, ini ngeri dah. Banyak kali pada waktu kita berdoa, ya, banyak orang, ya, orang-orang Kristen lah, katakanlah, saya sudah berdoa terus sepanjang hari, tapi Tuhan tidak mendengar doa saya. Banyak kali kita demikian. Dari satu sisi, mungkin benar. Dari sisi manusia, kita katakan, wah, saya sudah pelayanan, saya cuma menderita. Saya katakan dari satu sisi, mungkin benar. Dari sisi pihak manusianya. Dia tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dikatakan bahwa penjaga Israel itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Nah, kita sering dengar katakan pangeran potong sare, ya Pak Mama ya. Pangeran potong sare dia. Tuhan tidak tidur, dengar setiap saat Tuhan mendengar kita. Sayangnya di pertanyaannya itu, mengapa kita katakan Tuhan tidak dengar doa saya? Karena apa? Karena kita menuntut Tuhan untuk dengar kita. Jarang kita menuntut untuk kita dengar Tuhan. Itu masalahnya di situ. Dan jawaban doa saya katakan, Tuhan selalu menjawab doa. Selalu menjawab doa setiap orang yang memohon kepadanya. Dan Tuhan selalu menjawab. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu dulu. Karena itu otoritasnya Tuhan. Karena Tuhan buat apa yang terbaik untuk kita. Kan banyak kali kalau kita berdoa dan Tuhan tidak jawab, kita bilang, Tuhan tidak jawab doa saya, kita mundur. Rasa Tuhan, percuma aja saya berdoa, percuma aja saya melayani. Cuma saya sudah jadi song leader, jadi singer. Saya doa Tuhan tidak jawab. Banyak kali kita katakan demikian. Mari kita belajar firman Tuhan yang hari ini. Seorang perempuan Kanaan, dia bukan murid Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Aku diutus Tuhan hanya untuk orang Israel. Tapi dia berkata lagi, dia sungguh-sungguh dia menyembah Tuhan. Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Kenapa jawab Tuhan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Wah, ini ngeri dalam. Kalau kita memotong ayat ini, kejam benar Tuhan ya. Sampai kata anjing juga disebut di sini. Ngeri ya. Saya punya pengalaman ya di desa ya. Mungkin juga di desa Jawa juga ya. Kalau kita makan, ya makan di meja makan gitu ya. Kita ada makan itu selalu anjing ya. Anjing itu ada di bawah meja. Ya. Kalau di kampung saya biasa gitu loh. Kita makan,
anjing itu tunggu di bawah meja. Apalagi kalau kita makan daging gitu ya, ada tulang-tulangnya, anjing itu pasti dia mencium aroma daging, dia cium aroma enaknya itu dia cium. Dan anjing itu tunggu di bawah meja. Kapan kita membuang tulang itu kepada dia? Nah, itu bagiannya anjing, Pak. Kita lihat ya. Kalau kita potong kalimat ini, saat Tuhan tidak patut anjing itu roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tidak patut keselamatan yang diberikan Tuhan itu untuk bangsa Israel yang diberikan pada orang lain, pada orang yang bukan Israel. Kalau kita katakan begitu, ya. Tapi kita lihat apa kata perempuan itu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat. Saya cerita tadi, kalau kita makan di meja itu, ya mungkin di kota jarang orang piara anjing ya. Kalau saya di desa itu setiap rumah tuh pasti ada anjingnya. Ya. Karena itu untuk jaga rumah ya, dari kalau malam dia menjaga rumah, dan juga binatang peliharaan anjing dikasih makan ya, dilepas di sana. Kalau di daerah anjingnya lepas, kalau di kota sini anjing dikurung, takut kesana kemari gigit orang jadi masalah. Ini ceritanya kita makan pulang itu anjing menunggu di bawah, itu bagiannya dia. Nah, wanita ini katakan bahwa benar Tuhan, remah-remah roti yang ada di atas meja yang dimakan oleh anak-anak itu yang jatuh ke tanah, dari meja tuannya jatuh ke tanah, itu dimakan oleh anjing. Jadi anjing dapat bagian. Kalau kita melihat secara logika manusia, cerita ini sebenarnya tidak etis. Tidak etis. Kenapa saya katakan tidak etis? Masa orang-orang makan makanan yang dari atas meja? Lucu dong. Kita aja mungkin kalau makan di warung, di restoran, ada orang yang datang minta, mungkin juga orang itu kita beri makanan untuk dia. Makanan bukan remah-remah, bukan sisa makanan kita kasihkan sama orang yang minta-minta katakannya. Mungkin kita bungkus nasi, kita berikan pada dia, wajar itu manusiawi. Tapi kalau anjing makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya, itu gak manusiawi, saudara. Tapi apa Tuhan buat? Cerita ini mau menceritakan demikian. Ini peristiwa sejarah Tuhan, yang tidak bisa dihilangkan dari Alkitab. Karena apa? Ayat 8 katakan demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, mau banget ya lihat ini. Endingnya itu bahagia, saudara. Tapi sebelumnya apa kita lihat? Wanita ini direndahkan seperti seekor anjing. Ada proses yang dia harus alami Tuhan sehingga dia anak itu sembuh. Memang tidak dikatakan di sini bahwa anak sembuh kemudian dia mengucap syukur, dia dikisahkan. Tapi saya percaya dia mengucap syukur. Tapi itulah proses yang dijalani oleh orang ini. Orang ibu ini. Ibu ini bukan murid Kristus. Bukan murid Tuhan, belum. Ya. Nah, bagaimana kita ya? Kita yang dikatakan anak Tuhan ya, sudah Kristen, sudah pelayanan, sudah segala macam, sudah baca Alkitab, sudah doa. Pada waktu kita berdoa dan Tuhan jawaban doa itu belum menjadi kenyataan, kita mundur. Nah, kita belajar malam hari, sama-sama semua kita belajar. Saya belajar juga Tuhan.
apapun proses yang kita hadapi, kita sudah doa sama Tuhan, tapi itu belum menjadi kenyataan, kita terus berdoa seperti seorang wanita ini. Wanita ini bukan murid Tuhan, apalagi kita murid Tuhan. Masa kita kalah dari dia? Tidak mungkin dong. Mau kita percaya Tuhan dong. Tadi Efesus katakan bahwa itu iman yang menyelamatkan. Itu bukan hasil usaha. Pemberian Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Saya katakan bahwa peristiwa cerita yang sudah lampau. Ya. Tapi yang menjadi cerita peristiwa iman untuk kita saat ini. Untuk kita siap diproses Tuhan. Supaya kita berakhir dengan satu ucapan syukur. Apa yang kita pohonkan itu Tuhan benar. Wanita Kanaan ini, dia bukan murid Tuhan, tapi Tuhan dengar, melihat imannya. Dia katakan bahwa, hai ibu, dibilang iman besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan hanya ngomong aja. Tuhan nggak pegang kepalanya, nggak pegang tangannya, dan sebagainya. Tuhan yang ngomong aja, jadilah seperti yang kau kehendaki, anakmu sembuh. Apa dia katakan? Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Wow, saya katakan. Kita, ya, senangnya happy ending. Tapi prosesnya nggak mau udah. Kalau ada apa-apa dalam kehidupan kita, wow, saya mikir-mikir dulu. Ini kemana arahnya nih? Kita coba-coba membaca pikiran Tuhan. Nggak bisa, coba. Kita nggak bisa baca pikiran Tuhan. Ya. Tuhan bisa membaca pikiran kita. Karena dia ciptakan kita Tuhan kok. Kita kan nggak ciptakan Tuhan. Banyak orang tuh saat ini mencoba-coba membaca pikiran Tuhan. Kalau sudah jadi seperti gini, endingnya apa ya? Nah, itu kan gitu. Kalau anak saya sakit, saya beri obat, sembuh nggak ya? Berapa lama sembuhnya? Saya katakan bahwa banyak kali kita mau mencoba membaca pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya. Bukan, sudah. Belum. Karena waktu Tuhan itu yang terindah. Saya katakan tadi, wanita ini, perempuan Kanaan, proses seperti terjadi ya. Dia dihina sudah. Kita kan tidak dihina sudah. Kita tidak dihina Tuhan kok. Wanitanya dihina Tuhan sudah. Mau dia bilang seperti anjing kok. Tapi apa Tuhan katakan? Imanmu, ya. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalau kita mau menikmati hidup dengan happy ending, ikutilah proses Tuhan. Supaya kita bisa menikmati kasih dan setia Tuhan. Belajarlah. Seperti pujian tadi katakan, bersyukur. Karena kasih setia Tuhan, kita bisa ada sampai ini. Peristiwa sejarah ini, peristiwa pelayanan dari seorang wanita Kanaan ini, itu menjadi peristiwa iman bagi kita. Untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah dalam hidup ini. Ya. Supaya selalu kita katakan, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Sama seperti perempuan Kanaan. Ya Tuhan, anak Daud, tolonglah aku. Tuhan belum menjawab, dia katakan, ya Tuhan, tolonglah aku sambil menyembah, merendahkan diri, mengakui keterbatasan kita sebagai manusia bahwa kita ini tidak sanggup. Tuhan yang sanggup. Itu aja. Lakukanlah bagian kita,
maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Hundari. Ya, terima kasih atas firman-Nya malam ini. Kalau saya bisa menyimpulkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Bambang ini, oleh Pak Karel ini, seperti wanita ini mempunyai iman yang besar. Dia belum lihat dan hanya mendengarkan aja sudah percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat imannya dia, Tuhan menolongnya. Apakah kita sudah mempunyai iman besar seperti wanita ini? Kita kalau doa minta, tapi hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak tahu hati kita, tapi Tuhan tahu. Kalau Tuhan lihat kita sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh, memintanya dengan mencucurkan air mata dengan lubuk hati yang sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, itulah Tuhan bisa memberi jawaban kepada kita. Jadi malam ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar seperti wanita Kanaan ini mempunyai iman yang besar. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita minta dengan iman yang besar, Tuhan punya belas kasihan dan kita akan ditolong. Ini yang bisa saya sampaikan tentang firman Tuhan. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa tambahkan. Di waktu saya persilakan. Apakah kita sudah mempunyai iman sungguh-sungguh yang besar seperti wanita ini? Saya percaya wanita ini tidak pernah ikut seperti kita Zoom. Mungkin dia juga nak ke gereja. Mungkin dia juga tidak tahu Tuhan itu siapa. Karena dia tidak belajar DK, tidak belajar HB. Tapi dia itu mendengarkan tentang firman aja, tentang Tuhan aja sudah percaya. Apakah kita mempunyai iman seperti wanita ini? Yaitu yang kita akan belajar di dalam kehidupan kita ini. Jadi mencontoh wanita Kanaan ini. Kadang-kadang tadi yang diceritakan sama Pak Karil, minta, tapi sesudah minta dia mundur. Karena apa? Karena belum terjawab. Lalu imannya kendor. Lalu dengan hatinya tanya, iya ya, bisa enggak ya Tuhan tolong saya? Bisa enggak ya anak saya disembuhkan? Bisa enggak ya sakit penyakit saya ini disembuhkan? Jadi itu masih ada embel-embeli. Sudah ngomong percaya, tapi si ono embel-embeli. Tuhan enggak mau. Jadi Tuhan mau sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Tuhan. Satu kali menyerahkan perkara kita, persoalan kita kepada Tuhan, ya sudah. Kita jangan punya embel-embel lagi. Khawatir, takut, nanti tidak dijawab sama Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bisa mendapat jawaban atau masih ditunda sama Tuhan jawaban kita karena Tuhan masih melihat iman kita seberapa besar iman kita kepada Tuhan.
Ya, malam ini yang saya dapatkan itu ini, Pak Karil. Jadi betulkah saudara-saudara, tolong satu sama lain menilai, ya. Mungkin dari Pak Ya, Andre, dari ya, Pak Bambang. ya, oke, Pak Bambang nggak ada. Pak Bambang udah keluar ya. Oh, keluar Pak ya, Bambang Pak udah keluar Andre. ya. Ya, oke, saya bisa dengar suara saya, Bu Hundari. Bisa. Oke, ya bersyukur hari ini ya kita dapat firman yang menguatkan kita ya, Ya. mengafirmasi lah. Ya. Gini, saya mau cerita gini ya. Kalau orang sakit itu pasti kepingin sembuh kan? Ya. Dia perlu, kamu kalau minta di Tuhan sembuhkan, kamu perlu iman yang besar. Mm-mm. Kan begitu kan biasanya ya. Ya. Kamu perlu iman yang besar supaya Tuhan menjamah kamu, supaya Mm-mm. kamu disembuhkan. Ya, itu iman besar dia bilang ya. Tapi berjalannya waktu, yang terjadi apa? Orang itu tidak disembuhkan. Orang itu tidak sembuhkan. Mhm. Tapi kita jangan berhenti di iman yang besar. Karena kita tidak butuh iman besar, iman yang besar. Karena iman sebesar biji sesawi Ya, Tuhan. sudah cukup untuk memindahkan gunung loh. Jadi Ya. bukan ukuran. Iman besar, kecil, setengah kecil. No. Kamu harus punya iman besar supaya Tuhan menjamah kamu. Fakta ya. Ternyata Tuhan tidak menyembuhkan tuh. Tapi Kecewa. kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus punya iman yang bukan iman yang besar, iman yang benar. Apa itu iman benar? Walaupun meskipun, nah kita anak Tuhan tuh harus punya paradigma walaupun meskipun bagaimanapun Tuhan tidak menyembuhkan saya tetap bersyukur. Itu iman yang benar. Kita anak-anak Tuhan tuh harus punya prinsip walaupun meskipun bagaimanapun saya tidak disembuhkan. Saya tetap bersyukur. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. So, jangan berhenti dengan iman yang besar, setengah besar. Karena Tuhan tidak suruh kita punya iman besar loh. Iman yang besar enggak. Jika imanmu sebesar biji sesawi. Biji sesawi kan paling kecil. Tapi kita mengimani enggak iman kita? Masalahnya di situ. Atau cuma sekedar ikut-ikutannya. Ada kesan Kaleb ikutlah. Ada ibadah Kaleb ikutlah. Ibadah Minggu ikutlah. Kalau mau doa ya doa. Kalau sempat baca Alkitab ya baca. Kalau enggak ya. Yang penting aku enggak nipu orang. Enggak korupsi. Hati-hati. Hati-hati. Nanti jangan-jangan Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu muncul kepada kita. Hati-hati kalau kita cuma sekedar ya ikut Bu Hundari lah. Orang kepenak diundang Bu Hundari. Kesan Kaleb nggak ikut. Orang kepenak. Ikut ah. Dengar firman. Ya sekedar dengar. Jangan-jangan kita. Tuhan Yesus berkata di Matius 7, 21 sampai 23. Ya itu untuk firman itu pedang bermata dua. Firman itu untuk saya juga. Untuk saya juga. Tuhan bisa menjawab kita dengan 3 cara. Iya. Ya, tunggu dan tidak. Tuhan juga bisa menolong kita dengan tidak menolong. Tuhan bisa menolong kita dengan cara tidak menolong. Dengan cara tidak menolong. Saya kasih cari contoh ya. Saya dulu bercita-cita jadi pilot. Saya ikut tes pilot. Tapi motivasi saya yang tidak baik.
motivasi saya tidak baik dulu jadi pilot. Sudah lulus semua terakhir. Endingnya nggak lulus saya, nama saya nggak ada saat terakhir. Nggak lulus. Semuanya sudah masuk. Dari sekian banyak orang, berapa ratus orang, 500 orang. Yang dipilih cuma 20 apa berapa itu. Saya masuk. Ya, masuk. Tapi ternyata tidak lulus. Dan saya sekarang mengerti. Ternyata Tuhan juga menolong saya dengan cara tidak ditolong. Apa jadinya kalau saya ditolong jadi lulus? Mungkin iman saya nggak bisa on fire. Ya, nggak bisa on fire. Saya nggak bilang baik, kuat atau apalah. Nggak bisa on fire. Mungkin motivasi sudah lain. Mungkin dunia wanita, dunia malam ya, seperti teman-teman saya yang satu liting dulu sama saya. Akhirnya berguguran semua. Saya bersyukur. Sekarang saya bersyukur. Ternyata Tuhan bisa menolong saya dengan cara tidak ditolong. Jadi kalau tidak ditolong Tuhan, bersyukur. Itulah iman yang benar. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Amin. Jadi dikatakan sama Pak Andri, iman sebiji sesawi aja sudah bisa memindahkan gunung. Maksudnya memindahkan gunung itu persoalan kita, masalah kita. Jadi gunung itu umpamanya gitu. Jadi Gunung masalah, gunung problem, gunung ya, persoalan, macam-macam lah. Gunung yang nggak dijawab. Amin. Ya. Jadi lebih baik kita punya iman sebiji sesawi atau iman yang besar. Kalau menurut Bapak Ibu. Saya mau tambahkan, Bu Undari ya. Kenapa? Memang berbeda ya, berbeda perikop yang kita baca pada saat ini tentang seorang perempuan Kanaan itu yang bukan murid Tuhan. Ya kan? Sehingga Tuhan katakan besar imanmu. Tetapi Tuhan katakan pada yang daripada katakan biji sesawi itu dikatakan kepada murid-muridnya. Ya. Kalau mungkin kita baca dalam Matius 17 itu, ya. Tuhan berkata pada murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu katakan pada gunung ini, gunung itu kan pindah. Itu pada murid-muridnya. Berbeda dengan yang kita baca tadi itu orang perempuan Kanaan itu bukan murid Tuhan ya. Sehingga Tuhan katakan besar iman. Iya. Bagian kita, ya, dikatakan kalau kita sudah anak Tuhan sekarang, kita katakan bahwa iman kita tuh sebesar biji sesawi. Sesawi itu apa ya? Itu sekali itu ya. Sekali itu. Tapi kalau ditanam bisa jadi pohon besar, burung-burung besar. Nah, saya mau kembalikan. Kalau mungkin tadi kita banyak bicara dengan soal iman yang menyelamatkan. Nah, kita ini kan masih hidup di dunia, saudara. Masih punya persoalan, masih banyak masalah, iya. Dan yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi sikap kita itu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Kalau saya katakan bahwa masalah kita ya masalah sekuler lah ya. Selama kita masih hidup di dunia ini kita masih butuh untuk kebutuhan jasmani kita. Makan, minum ya. Bahkan dalam dunia sekuler itu uang. Nah, kalau katakanlah kalau kita nggak punya uang itu kita bingung lah. Pasti semua orang kalau punya uang bingung. Waduh ya apa kira? Itu nggak ono ya. Apa duitku di ya uang loh, laga itu kan. Ya. Belanja dan Iya. Kita bingung soalnya kalau udah punya uang. Ya. Semua orang bingung, saya juga bingung kok udah punya uang. Ya. Mau beli ini nggak bisa, mau beli ini bisa. Tapi di situlah kita belajar bersabar. Ya. Bersabar. Kalau nggak punya uang, berdoa Tuhan, saya butuh ini. Bilang aja sama Tuhan loh. Kita punya Tuhan Bapak yang baik kok.
Tuhan, aku butuh uang untuk beli makan, katakan beli beras, beli minyak, beli segala macam untuk kebutuhan saya. Jangan kita minta uang, Tuhan kasih aku uang, aku mau beli mobil. Ya nemen itu, enggak bener namanya itu. Kalau belum bisa nyetir mobil, kok minta mobil kan aneh ya. Tapi kalau kita berdoa pada Tuhan untuk minta uang untuk beli beras, makan, minum, ya wajar. Tuhan pasti berikan begitu. Jadi saya katakan bahwa kita juga butuh iman pada Tuhan untuk berdoa minta pada Tuhan bukan hanya yang sakit, tapi kebutuhan hidup kita. Makan, minum, kesehatan. Kita perlu berdoa pada Tuhan. Jangan bingung kalau nggak punya uang. Berdoa pada Tuhan. Saya purna tugas sudah. Jadi katakan sudah tidak bekerja ya. Kalau ibu-ibu yang lain ya masih bekerja, masih punya penghasilan ya. Orang-orang yang di dunia sekuler yang dagang apa ya itu uangnya kan berputar ya. Nah sebagai orang yang tidak punya penghasilan, berharap pada Tuhan itu satu kebutuhan yang utama itu. Ya. Kalau kita masih punya uang itu mungkin berdoa lewat aja sudah. Saya masih punya uang kok. Saya masih bisa beli ini kok, beli ini kok. Tapi kalau kita sudah mulai proses bahwa kita sudah nggak punya uang, nah ini repot. Nah, situ dikatakan kita sebagai anak Tuhan butuh iman sebesar biji sesawi. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Bu Nari. Ya, terima kasih. Mantap, mantap. Pak Timothy, bisa sharing tentang firman malam ini? Bisa sharing Pak Timothy? Ya Pak Karel bilang betul. Kalau enggak punya uang itu kita enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi uang bukan segalanya bagi kita. Maksudnya tuh kalau kita kepingin itu uang yang banyak terus mendapatkan uang yang banyak. Jadi kita harus bisa kira-kira kalau memang kita dikerjakan atau diberikan Tuhan sedikit, ya kita pakai sedikit. Kalau kita diberi Tuhan banyak, ya kita pakai banyak. Halo, halo. Ya. Kira-kira intinya itu iman yang benar itu kita ikhlas, ya. Ya. Ikhlas sama apapun yang kita dapat dari permohonan doa kita ya, Bu. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan berikan. Ya. Bagaimana Cihun? Itu ikhlas ya. Permohonan doa kita belum dikabulkan, tapi kita ikhlas saja. Ya. Ya, itu namanya doa ada 3, iya, tidak, atau tunggu. Jadi kalau saya bilang ini, yang ikhlas tadi, itu ya nyerah. Apa katanya Tuhan. Jadi Tuhan bisa tidak, bisa tunggu. Ya kembali lagi ke iman kita. Betul kita bisa bicara dengan ikhlas, tapi apakah iman kita benar-benar mempunyai seperti itu? Tuhan loh yang tahu hati kita, bukan manusia. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kalau ikhlas ya ikhlas sungguh. Harus 100% ikhlasnya. Kalau saya pendapatnya gitu Timothy. Ya, ikhlasnya itu bukan berarti kita stop berharap, kita stop berdoa, stop meminta, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur selalu apa yang Tuhan berikan. Jadi iman yang benar. Begitu kah? Iya, betul. Jadi cerita tentang iman ya, di pribadinya kita masing-masing itu susah memang. Hanya Tuhan tuh yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Krosone kita tuh gimana gitu. Kalau kesaksian saya sendiri,
saya itu banyak ditolong sama Tuhan. Karena saya seperti Timothy yang bilang, wis opo jari ini Tuhan, aku nyerah Tuhan, aku mau dikasih seneng, dikasih susah, dikasih banyak, dikasih sedikit, aku terima. Menurut ukurannya Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi saya terima. Tuhan ngasih sedikit ya saya terima. Tidak mungkin lah Tuhan itu mencelakakan kita. Tadi Pak Karil sudah bilang, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi wis pasrah wis hidup itu. Gitu. Wis apa katanya? Pasrahnya itu bukan berarti kita menyerah. Oh Ya, ya, pasrah itu kita enggak jalanin dengan hati senang. Iya, dengan hati sungguh, jadi tidak boleh gurutu. Nanti sudah percaya berapa menit lagi, berapa jam lagi mundur lagi, pikirannya berubah lagi. Ya, jadi kita yang nggak enak maupun yang enak, kita imani bahwa itu dari Tuhan. Kita imani apapun yang kita alami itu dari Tuhan. Dan kita terima, jadi kita nggak menyerah. Bukan pasrah. Iman kita tuh tetap aktif. Gitu, Ci. Ya, maksudnya Pak Timothy ini kita tetap pegang teguh dengan iman kita untuk percaya kepada Tuhan, gitu kan? Iya. Tidak boleh mundur kan? Iya, tetap. Imannya tetap. Tapi jangan kita menyerah. Menyerahkan berarti kita stop meminta, stop berharap. Ya. Ya kan? Kita tetap jalanin apa Ibaratnya adanya. ya, ibaratnya kayak kalau ngomong Jawa itu wis welas kasih nih Tuhan. Welas kasih nih Allah kepada Iya, kita. iya, Karena Dia yang memberi kita, bukan manusia memberi kita. Makanya iya. saya itu selalu ya, suami saya itu kalau ditinggal pegawai itu selalu takut gitu loh. Kadang-kadang tuh ngomong, Eman orang itu gini, orang itu pegawai itu ini gini, pegawai itu gitu. Terus saya bilang, karena saya sendiri ini merasakan, saya itu ditinggal pegawai juga sering. Tapi saya mempunyai iman percaya, kalau Tuhan mau menolong saya, kalau Tuhan masih memberi saya makan, masih memberi saya jalan, masih memberi saya usaha, pasti Tuhan menyediakan. Terus saya bilang sama suami saya bilang gini, kamu tahu, yang memberi rezeki itu yang kuasa, bukan yang sing imangan itu menungso, duduk sing kuoso, saya bilang gitu. Sing makan itu. Jadi kamu enggak usah takut ditinggal menungso. Masih ganti berapa orang, jangan takut. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Ternyata betul. Ini keluar dikasih yang lebih baik. Nanti satunya keluar dikasih yang lebih baik. Itu wujudnya dan itu buktinya. Ya, jadi bukan saja karyawan berhenti. Apapun yang kita alami yang tidak enak dalam hidup ini, kita percaya ada hikmah di balik itu. Ada baiknya lah bagi kita. Ya. Nah, itu kita bersandar, berharap kepada Tuhan. Jadi kita tidak pernah putus asa, nggak pernah marah, nggak pernah menyerah, ya kan? Kita percaya segala sesuatu, kita ditipu orang, kita kena bencana. Kita percaya bahwa tidak selalu itu jelek. Nanti setelah itu ada sesuatu. Ya, tapi ya kita pakai akal sehat lah sebagai manusia. Kenapa kita bisa alami seperti itu? Kita koreksi lain kali, kita lebih hati-hati. Ya toh? Ya, saya tapi setuju. kalau sudah terjadi, kita harus imani itu. Kita yakin bahwa itu semua tidak buruk karena kita dalam Tuhan. Blessing in disguise. Iya. Kembali lagi ya kepada doa.
Kalau doa kita tuh betul-betul ambil Tuhan, tidak ada embel-embelan itu ya, kita tuh pasti ditolong Tuhan kok. Saya sudah merasakan. Jadi doa itu nggak perlu lama kan? Ya menurut kita aja secukupnya. Ya, intinya aja. Ya, kadang orang itu penginjil itu bicaranya sampai orang dengarnya bosan. Ya, Ya. Ya memang kalau kesaksian itu jangan kesaksian yang enak-enak aja. Tapi kesaksian juga kesaksian kita yang tidak enak. Lalu ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan karena apa? Oh, karena kita itu iman percaya Tuhan. Kita tidak goyah. Dan kita tetap cari Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Biar bencana datang, ujian datang, kita tetap. Dan saya baca di satu artikel, dia bilang gini, ini zaman sekarang ini zaman akhir. Jadi kita hidup itu harus benar dan penuh kasih. Kalau kita hidup benar dan penuh kasih, itu kita itu mendapatkan berkah dari Tuhan. Lewat doa, lewat kita perbuatan baik, lewat kita pelayanan, itu banyak sekali. Itu tergantung Tuhan. Mau berinya kita, menilai kita itu yang bagian mana itu Tuhan yang nilai. Yang penting kita terus maju di dalam Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Jangan sering gampang patah hati ibaratnya orang. Ngambulan. Dulu nek loro ndak dijawab Tuhan ngambul. Ndak boleh seperti Timothy yang ngomong, tekun mesti terus. Cari Tuhan terus. jadi Dijawab kita jangan berharap yang bagus-bagus, yang enak-enak, ya kan? Iya, Kalau kita berharap yang enak-enak selalu ya kita pasti kecewa. Ya, betul. Betul. ikhlas. Ya tadi Ikhlas. Pak kan bilang kalau minta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perkenanannya Tuhan, ya Tuhan tidak mau beri. Semua kembali lagi kepada Tuhan. Dan permintaan kita ini betul enggak gitu. Iya, Ya itu yang tahu hanya Tuhan memang. iya. Jadi ya kita mesti ngoreksi diri kita gitu loh. Apa yang Iya. diminta? Apakah barang yang diminta itu kamu bisa berkat buat orang lain? Apa untuk dirimu sendiri? Lalu kalau menurut Timothy gimana? Kalau kamu dikasih sesuatu, gitu, sesuatu itu untuk diri sendiri apa untuk berkat buat orang lain? Gimana menurut Timothy? Bagaimana? Sorry, ada telepon masuk tadi. Boleh diulang? Maaf. Gini, kalau kita diberi sesuatu, lalu kalau kita diberi sesuatu itu apa ya tadi saya bilang sampai lupa ya yang diberi Tuhan itu untuk diri kita sendiri atau untuk memberkati orang lain? Jawabnya gimana? Iya, yang diberi Tuhan itu kan kita lihat. Kalau memang situasi saat itu untuk kita berbagi dengan orang lain, ya kita berbagi. Yang penting kita harus bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita, ego kita. Ya. Ya. Kan nggak selalu Tuhan memberi itu untuk orang lain juga, sering untuk kita aja. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita diberkati, kita harus memberkati orang lain. Bagaimana firman ini? Menurut Pak Karil, menurut Pak Andri. Firman Tuhan bilang, kamu diberkati, kamu harus memberkati orang lain. Nah, firman Tuhan itu berlaku di mana? Gimana Pak Karil?
Atau Pak Andre? Di mana ini? Kok enggak ada ya? Pak Karel tidak ada ini. Iya, kok enggak ada Pak Karel ya? Ya, keluar ya. Ya, mungkin gangguan. Jadi kembali lagi ke perikop yang malam firman Tuhan yang dibawakan ini, kita harus seperti wanita Kanaan ini mempunyai iman besar. Kalau tadi diceritakan Pak Karil, iman kecil itu untuk orang yang sudah percaya Tuhan, untuk orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi malam ini yang kita pelajari ini, lu wong wedok iki lho, ndak kenal Tuhan, ya ndak tahu ceritanya Tuhan, tapi dia mendengarkan. Dia mempunyai satu Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi dia percaya. Jadi ini loh yang kita contoh malam ini. Tuh, kalau tadi Pak Andri bilang sebiji sesawi, Pak Karel kan bilang itu untuk sudah orang yang sudah percaya Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi malam ini wanita ini loh enggak kenal, tapi dia mendengar. Jadi ini yang dicontoh gitu loh. Kita harus nyontoh seperti wanita ini. Durung ketok apa-apa wis percaya dhisik. Nek Tuhan itu pasti memberi kesembuhan, memberi segalanya apa yang kita perlukan gitu. Maksudnya gitu. Jadi mari kita belajar malam ini. Mesti mempunyai iman yang kuat. Ada kan di firman Tuhan, Abraham karena imannya kuat, dia dikasih apa? Diberi anak cucu sampai hari ini kita ada. Ya toh? Dikasih apa anak cucu seperti pasir. Ya kita hari ini. Terus ada lagi, saya itu ya enggak ingat ya kalau enggak baca, ada lagi iman dari ini dari Ishak. Apa ya, papanya Ishak itu Abraham ya, yang waktu anak mau dibakar tuh loh, terus diganti lembu, inget enggak? Kan anaknya itu kan mau diserahkan kepada Tuhan, kan sudah dibawa ke gunung, tapi akhirnya karena imannya Abraham itu percaya di Tuhan, kalau Tuhan itu tidak mungkin berbuat jahat kan, iman Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih yang baik. Akhirnya kan diganti domba toh. Jadinya hari yang kemarin itu beli kambing itu loh, korban. Ya kan? Itu ceritanya kan gitu. Kambing korban itu ada ceritanya. Itu di firman Tuhan ada korban kemarin dulu tuh loh. Hari Senin yang tutup loh sampai perai suwi. Perai 4 hari itu. Ya itu kan ceritanya kan di itu. Makanya karena kita itu tidak sekolah teologi, tapi kita itu sering mendengarkan, sering membaca, jadi dapatlah firman-firman yang kita sharingkan. Tapi kalau mendetil itu kurang karena kita tidak sekolah teologi. Ya kalau kita mau sharing, mau bersaksi, tunggu kita pinter, tidak nututi, setelah kita mati terus tidak nutut untuk kita sharing. Jadi kita sedikit tahu sedikit, di-sharekan sedikit. Jadi kenal firman Tuhan dikit lagi, di-sharingkan dikit lagi. Karena kita orang awam. Setuju enggak, Timunti? Setuju. Ya, setuju enggak titis, ayo. Tahu titik, yo ngei titik. Supaya orang lain diberkati dengan ketahuan kita. Memang kita itu di dalam Zoom ini saling menompang ya dok. Dengan kekurangan kita diberi kelebihan orang lain. Dengan kelebihan orang lain itu diberikan kekurangan kita.
Itulah namanya pertemuan atau persekutuan. Jadi kita belajar firman Tuhan. Kemarin siapa yang datang ke Kaleb? Dengar enggak kesaksian orang perempuan itu tadi itu? Dia itu 20 tahun mengenal Tuhan, tapi tidak tahu Tuhannya siapa. Tapi yang diikut itu padahal nabi palsu. Sampai dia mau cerita tuh nangis, enggak nutuk no cerita nih. Cuma dia cerita dalam 20 tahun itu, dia itu mengenal nabi palsu. Dan dia tuh seneng katanya belajar agama atau mengetahui firman Tuhan. Pokoknya mengetahui yang gitulah, yang tentang Tuhan gitu loh. Tapi kasihan, 20 tahun itu kenal nabi palsu, enggak tahu mati nabi ini. Jadi waktu dia umur 60 itu nabinya itu mati, terus dia mengenal Tuhan sampai dia itu rasanya hatinya menyesal. Kenapa kok dia tidak mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu, kok mengenal nabi palsu? Dia bilang gitu. Susan dengarkan kesaksiannya? Iya toh? Kesaksiannya kemarin di Kaleb tadi itu loh. Nah itu kalau kita tidak mengenal teman-teman yang seiman sama kita ya kayak tadi itu percaya nabi palsu, akhirnya dia tersesat. Untung ditarik Tuhan. Tuhan itu baik. Dia melihat orang yang tersesat-sesat itu diambil kembali. Terus lalu dia sudah belajar Dika, sudah belajar HP, dia mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Lalu dia percaya sekarang. Kemarin dia sampai nangis, enggak tutup ibaratnya kesaksiannya. Nanti saya mau bilang lagi, tak suruh kesaksian lagi yang jelas, saya juga ingin tahu gitu. Nabi palsu, nabi singnya apa gitu. Kemarin juga enggak sempat. Ayo kembali ke laptop. Gimana tentang iman malam ini? Teman-teman yang lain? Dari Kuelan? Anu, apa nama Pak Andri? Itu ditulnya loh. Nah, betul, sudah. Ya kita tetap harus terus bersandar kepada kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan. Kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar kita. Tetap percaya seperti belajar seperti Daud waktu dia dikejar oleh Raja Saul, dia tetap bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa dalam karena bersandar kepada Tuhan, dia merasakan hanya dekat kepada Tuhan, dia merasakan aman, ada keselamatan. Ya seperti wanita itu, tetap bersandar kepada kasih setia Tuhan. Iya, dengar doa percaya ya. Padahal kenal sedalam-dalamnya, ibaratnya gitu ya. Ya, jadi kita malam ini banyak ya yang bisa menjadi PR dalam pikiran kita tentang iman ini. Memang cara mikirnya lain-lain ya, satu dengan yang lain pikirannya kita itu kan lain. Tapi marilah kita belajar dengan iman yang benar, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, iman yang teguh, iman yang kuat itu memerdekakan kita. Dan Tuhan ada jawaban dari Tuhan. Kalau saya boleh memberi sharing malam itu, yang saya dapatkan itu. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tetap percaya kepada Tuhan.
Enak ndak enak, pokoknya melok Tuhan ae. Pasti kepenak. Ibaratnya wong Jawa ngomong ngono. Ya toh? Pasti kepenak. Namanya orang, namanya ini apa namanya cuaca, ya ada hujan, ya ada terang. Nek udan terus ya banjir. Nek terang terus ya mati kepanasan. Jadi itu semua diatur nanti sama yang kuasa. Jadi kita jangan memikirkan, kita jalankan HI kita, perbuatan kita, tapi semua itu kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang nilai, ya. Ini ya masih ada waktu lagi kira-kira 15 menit. Siapa yang mau sharing? Siapa yang mau nambahkan? Ayo Timothy, nambahkan lagi. Ayo, Roy mana? Ayo Titis, gimana? Menurut Ya, Titis? Mami. Ya. Tentang doa. Kalau kita mendengar tadi yang Pak Karel sampaikan, konsepnya tentang wanita Kanaan yang belum mengenal Tuhan, tetapi percaya akan pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan sampaikan bahwasanya besar imanmu. Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Andre, yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, bahwasanya bahwa iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung. Karena kalau kita tarik ke kenapa Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, karena seringkali kita ini terkadang ragu akan pertolongan Tuhan. Ya. Benar bahwasanya disampaikan jawaban doa daripada Tuhan itu ya, tidak, dan tunggu. Jadi ketika tidak ada ceritanya bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa. Tuhan pasti menjawab doa, tetapi seringkali jawabannya adalah tidak. Untuk setiap hal yang kita doakan. Karena seringkali kita ini ketika berdoa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi Tuhan sangat mengerti akan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya kan? Nah, itu makanya terkadang Tuhan memberikan kita jawaban tidak. Karena pasti Tuhan sudah sediakan yang lebih baik, yang Tuhan tahu itu adalah kebutuhan kita. Apapun yang menjadi jawaban doa daripada Tuhan, itu pasti yang terbaik. Itu makanya kadang kita kalau berdoa kan pasti, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Ya kan? Jadi supaya kehendak Tuhan saja yang jadi atas kehidupan kita ini. Itu kalau kita bicara tentang doa. Jadi sekalipun Tuhan jawab doa kita itu jawabannya tidak, kita tetap bersyukur. Berarti Tuhan akan siapkan yang terbaik, melebihi apa yang kita doakan. Itu kalau dari saya. Jadi ketika kita berdoa, ya harus beriman, harus percaya sepenuhnya. Kita ini sepenuhnya berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan pasrah atau menyerah ya, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu, betul kalau disampaikan doa tidak perlu panjang-panjang misalnya ya. Terkadang ya tidak salah. Terkadang ada orang-orang yang berdoa itu pandai merangkai kata gitu. Tapi ya Tuhan itu bukan Tuhan yang dirayu-rayu toh. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita itu Tuhan sudah tahu. Jadi ya disampaikan saja. Nah, itu kalau untuk doa itu menurut saya ya, kalau dengar dari sharingnya Pak Karel tadi. Tetap doa harus disertai dengan iman yang teguh, hati yang berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan jawab, apapun yang menjadi jawaban doa kita daripada Tuhan, sekalipun itu tidak, kita tetap legowo gitu. Kita tidak bersungguh-sungguh. Jadi meskipun Tuhan jawab tidak, ya kita tetap bersyukur bahwasanya
Tuhan sediakan yang lebih baik yang kita butuhkan. Karena Tuhan terlebih tahu. Sampai kedalaman hati kita itu kan Tuhan tahu. Iya, Dan kalau dari saya begitu. iya. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya. Ini kurang cuma 6 menit ya. Jadi mari kita saling mendoakan. Siapa yang minta didoakan malam ini, jadi kita bisa bagi doa. Ada yang mau minta didoakan? Secara khusus ya, bukan satu-satu karena jamnya sudah tidak nutup. Khusus, ada yang khusus mau didoakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya minta nanti Titis tutup doa untuk pertemuan malam ini ya, tutup doa ya. Dan kita nyanyikan lagu satu, lagu yang ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, jadi tunggu doanya Tuhan ya. Mari kita doa dipimpin oleh Titis. Kita tutup pertemuan malam ini ya. Silakan Titis. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini yang boleh Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berterima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Kami memuji, menyembah Tuhan, sharing kebenaran firman-Mu, juga berbagi kesaksian satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu malam hari ini yang ditaburkan boleh menguatkan kami Tuhan, semakin menguatkan kami bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Kami diajarkan untuk tetap teguh iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Setiap apapun yang menjadi jawaban doa Tuhan, kami percaya bahwa semuanya yang terbaik daripada Tuhan buat kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan Mama Hundari, menyerahkan Bapak Timothy, Tante Yuven, Tante Gwelan, Pak Andre, Tante Susan, Tante DC, Tante Novita, semuanya Tuhan, hamba-Mu pribadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi kami. Tuhan Allah memberkati kami, Allah memberkati kesehatan kami, Allah memberkati keluarga kami, Allah memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, apapun yang disentuh oleh tangan kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, untuk pertemuan malam hari ini, pertemukan kami kembali minggu depan dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama sharing kebenaran-Mu, menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Biar kami yang jauh, kami boleh tetap saling mendoakan dimanapun kami berada, kami boleh saling mendukung dalam doa Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Sekali lagi kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Allah yang memberkati kami. Dan kalau sebentar kami akan berpisah,
dari pertemuan online kami ini Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan tetap melingkupi setiap kami. Kami menyerahkan sisa waktu kami malam hari ini, peristirahatan kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah tetap menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi Tuhan berikan kami kesehatan, umur yang panjang, sehingga di waktu sisa hidup kami ini Tuhan, kami tetap boleh menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita berjumpa lagi tanggal 28 ya. Jadi saya mengharapkan nanti yang ikut Zoom ini datang lagi ya tanggal 28 ya. Ikut lagi ya. Siap. Jadi Iya, kita hadir. pas jam 8. Terima kasih Pak Andri sudah bersama kita. Oke, sama-sama. Terima kasih Tante, Terima kasih. oh Mami semuanya. Titis. Terima Sampai kasih, Mbak ketemu Titis. minggu Mantap. depan. Terima Di kasih. doa pagi besok.